Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai masuk lagi ke mata kuliah fotokimia ya. Ini mata kuliah yang kemarin sempat pending, reschedule. Oke, baik. Jadi temanya sebetulnya tidak baru, yaitu kemarin sudah dibahas ya, kristalisasi dan elusidasi struktur. Akan tetapi di sini kita lebih ke UV vis dan inframerah. Oke, lalu rekristalisasi sedikit itu ya. Jadi sedikit lebih dalam dari kemarin. Kalau kemarin kan baru pengantar dan analoginya. Kalau sekarang kita masuk lebih dalam. Oke, baik. Sebelumnya sebelumnya mohon maaf ya, saya karena ini posisi di apotek, jadi kadang karena ini ya, saya sulit cari waktu untuk merekam kuliah, jadi saya sambil ya, mungkin nanti saya stop dan saya pause dulu, mungkin ada jeda sebentar untuk melayani pasien. Oke, baik, lanjut ya. Jadi kita nanti ini ya, kita sudah sering lihat bagian ini kan. Nah, nanti pembahasan kita adalah di sini, sedikit di sini, lalu di sini ya, dan di sini. Terus tentunya ini ya hasil. Oke, baik. Nah, ini kemarin teman-teman sekalian, ini bahasan yang kemarin ada dari data-data spektra seperti ini, maka kita bisa mendapatkan gambaran struktur molekul yang seperti ini ya. Nah, kemarin cuma analoginya. Nah, sekarang kita akan bermain di IR dan UV vis. Oke, baik. Dan sebetulnya untuk spektroskop elusidasi struktur itu ini nggak terlalu kepakai. Jadi nanti cuma sekilas saja ya. Dan yang paling terpakai itu sebetulnya 3 ini. Ya, ini. Dan saya kebetulan dapat yang inframerah. Lalu ada HCNMR saya nggak dapat, tapi saya kasih pendahuluan kemarin sedikit. Lalu ada spektrometri massa. Nah, yang paling penting itu sebetulnya 3 ini, terutama yang ini penting sekali. NMR, lalu massa ini juga lumayan. Tapi yang paling penting adalah NMR dan IR ini. Oleh karena itu, ya nanti untuk bahasan, teman-teman, UV itu sekilas saja, cuma 20%, lalu kristalisasi juga paling cuma contoh-contoh aja, nanti nggak terlalu banyak, itu juga ya nggak banyak lah. Lalu yang inframerah inilah yang nanti teman-teman akan banyak dapatkan di mata kuliah yang sekarang. Nah, disclaimer atau untuk perhatian ya, attention di sini, maksudnya adalah nanti yang akan saya sampaikan adalah suatu basic. Oke, ada pasien sebentar ya. Ya, kita masuk lagi. Jadi apa yang akan saya sampaikan nanti itu lebih ke basicnya ya, ini basic. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan dasar-dasar ini untuk self learning atau pengetahuan umum masing-masing sendiri ya, pribadi. Karena teman-teman nanti kalau butuh ya silakan belajar perdalam keilmuannya kan. Tapi kalau misal belum butuh ya yang penting tahu basicnya dulu, sehingga nanti kalau ada apa-apa teman-teman bisa ini apa ya, mencari solusinya. Oke, karena untuk mata kuliah kali ini kita kan hanya punya waktu 2 SKS. Sedangkan untuk elusidasi struktur itu sendiri sebetulnya bisa sampai malah cuma satu mata kuliah gitu ya, atau setengahnya itu sendiri. Analisis farmasi contoh itu setengahnya sendiri tentang elusidasi struktur. Satu pertemuan UV, satu pertemuan UV dan inframerah gitu ya. Lalu ada dua pertemuan HNMR, lalu CNMR, lalu pertemuan ini spektroskopi massa itu sebetulnya banyak sekali. Kita butuh banyak waktu untuk mencakup dasar-dasar dan apa yang harus diketahui mahasiswa. Akan tetapi kalau kita di sini memang belum fokus di elusidasi ya, karena ya lebih di bidang lain lebih dominan. Oleh karena itu, teman-teman yang ini mengembangkan sendiri dan menerapkan sendiri. Hanya nanti saya sampaikan basic-basicnya aja dan silakan kembangkan sendiri.
kayak yang kemarin yang screening fitokimia itu, sebetulnya itu nggak saya ajarin pun bisa, teman-teman cari sendiri. Sekarang informasi itu sudah jauh terbuka luas. Yang penting teman-teman tahu basicnya harus gimana, ini maksudnya gimana, setelah itu cari sendiri, pelajari sendiri. Itu teman-teman sudah bisa. Gitu. Tinggal dibaca aja, nggak sulit. Nah, kenapa saya bicara mengenai hal itu? Karena yang pertama untuk UV-Vis ini khususnya ya. Jadi pada bahan alam memang kalau teman-teman saya analogikan ya, di fitokimia atau analisis bahan alami tidak seperti obat-obat yang sudah konvensional atau established dalam protokol analisisnya. Nah, di bahan alam ini memang masih tercecer-cecer, tidak dijadikan satu textbook yang benar-benar mencakup ini. Bukan tidak ya. Nah, harapannya nanti teman-teman dari sini gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai analisis flavonoid itu bagian ini toh. Ada buku yang menjelaskan tentang flavonoid. Flavonoid itu sendiri ada banyak, mungkin ya analisis apa-apa itu, terus senyawa-senyawa lain kayak contohnya terpenoid, glikosida itu memang masih belum sebagus senyawa-senyawa yang konvensional yang sudah ditemukan karena memang kerumitan bahan alam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mempelajari suatu mata kuliah yang berkaitan dengan bahan alam, teman-teman itu wajib untuk tahu basic prinsipalnya. Ini yang paling penting, gitu ya. Nah, agar teman-teman nanti tanpa, jadi kalau kita belajar bahan alam, kita ini tak kasih senyawa ini, identifikasi ini, senyawa ini, identifikasi ini, komposisinya ini, bla bla bla. Nanti teman-teman hanya menjumpai diri teman-teman itu seperti ini. Nah, akan tetapi kalau saya kasih sapu, saya kasih lemari, saya kasih pel, nah nanti teman-teman sendiri yang merapikan. Pada intinya teman-teman tahu bagaimana cara merapikannya sehingga nanti jadinya seperti ini. Dan ini perlu baca-baca terus ya. Kekurangannya itu. Tetapi saya lebih prefer teman-teman tahu konsepnya daripada sekarang tahu tapi besok lupa. Sekarang banyak tahu banyak hal, tetapi ketika suatu saat ada problem, teman-teman lupa, wah saya harus gimana ya, gitu. Karena teman-teman nggak dapat basicnya, akan tetapi langsung belajar mengenai berbagai spektra-spektra, lalu berbagai, ya pokoknya banyak hal, gitu ya. Nah itu disclaimer dari kuliah sekarang, untuk perhatian ya. Jadi nanti kita di basic aja, teman-teman kembangkan sendiri. Oke, baik, kita masuk pengantar yang UV-Vis sedikit aja. Jadi untuk kali ini kita akan belajar di sini. UV-Vis itu kan ada yang di analisis absorbensi, mengukur kadar, lalu kurva baku. Nah itu kepakai sekali. Akan tetapi kalau di elusidasi itu khususnya di natural product, kan ada natural product, ada senyawa yang sudah murni, sudah sintesis, itu bisa berbeda jauh, sangat jauh. Ya. Nah, kita nanti akan lihat pola dan geseran dari lambda max ini ya. Sama kayak ini. Akan tetapi kita lebih lihat pada geserannya, bukan pada lambda berapa, tetapi apa yang itu juga pada lambda berapa, tapi sekaligus geseran yang terjadi pada lambda senyawa tersebut. Oke. Nah, ini ya. Untuk garis besarnya kita di sini, yang ini yang bawah. Yaitu nanti dasarnya, lalu pemilihan solvent, lalu spektra itu sendiri, contoh, tapi ini dikit aja gitu ya. Nah, ini teman-teman harusnya sudah tahu, ini juga sudah tahu harusnya di analisis farmasi. Lalu ini yang mungkin sudah tahu, mungkin belum. Ini juga bisa, ini sesuai ya. Nah, dalam pemilihan solvent nanti kita harus memperhatikan hal-hal ini gitu ya. Oke. Pada intinya apa yang akan dipelajari di bagian UV-Vis itu seperti ini. Oke, ya, spektroskopi UV-Vis ada di area ini.
Oh iya, maaf ya teman-teman kalau misalkan suatu saat ada saya tiba-tiba apa ya uh, menjelaskannya tiba-tiba lompat kemana, itu berarti ini ya rekamannya sedang saya pause terus ini apa saya lanjut lagi. Jadi nggak sinkron, tapi ya cuma ini aja apa ya namanya, cuma nggak misalkan saya lagi ngomong kayak gini terus tiba-tiba ya kita mulai lagi, nah kayak gitu tuh cirinya. Oke lanjut ya. Jadi kalau bicara mengenai spektroskopi UV vis ini kan, ini nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah tahu pada intinya di wavelength yang antara 280 sampai 800 ini, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai inframerah ada di daerah sini nanti, ya. NMR ada di daerah sini, oke ya. Nah sekarang kita akan membahas di daerah UV vis ini dulu. Nah ini, oke baik ini. Bentar. Ini merupakan suatu ini ya bagian spektro UV vis. Ini nggak perlu dijelaskan, kita skip aja, skip aja, skip aja. Nah, ketika kita bicara mengenai spektro UV vis, maka yang kita lihat adalah terjadinya eksitasi dari elektron-elektron terluar tadi ya, yang dari sigma ke sigma star, pi ke pi star dan lain-lain gitu ya. Dan pada nantinya akan mengemisikan apa namanya yang dibaca nanti ke detektor ini. Nah, detektor ini akan membaca transmitan yang ada yang dihasilkan oleh sampel yang kita tembak dengan gelombang ini ya, monokromator ya. Nah, seperti ini dan dihasilkanlah grafik seperti ini. Grafik maaf, kurva. Yang di sini ada suatu titik serapan paling tinggi yang kita namakan dengan lambda max. Oke, ini analisis farmasi. Lanjut aja ya. Tapi pada intinya ketika kita bicara mengenai suatu spektra UV vis, ada dua macam yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama kromofor, yang kedua adalah oksokrom. Oke. Kromofor adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah UV vis. Lalu oksokrom adalah gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal. Nah, pada intinya kedua hal inilah yang nanti mempengaruhi lambda itu sendiri. Oke, dan juga intensitasnya gitu ya. Pengertian lain juga kromofor merupakan ikatan rangkap yang terkonjugasi. Oke ya. Nah, basic dari spektra UV, penambahan atau pengurangan gugus kromofor atau oksokrom itu akan mempengaruhi spektra. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap senyawa itu memiliki hasil serapan yang khas pada pelarut yang sesuai. Juga intensitasnya juga bisa berubah tergantung dari kita menggunakan pelarut apa. Apakah pelarut itu cocok atau kurang cocok. Nah, oke ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan melakukan suatu analisis menggunakan spektro UV, maka kita harus memperhitungkan lambda max dari pelarut yang kita gunakan. Yang pertama, ketika kita melakukan suatu analisis, untuk memilih pelarutnya, yang pertama, pelarut itu tidak mengganggu analisis. Yang kedua, pelarut itu memberikan hasil pembacaan yang terbaik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, hindari pelarut yang memberikan serapan di daerah analisis. Contohnya ketika kita punya suatu senyawa A yang lambda maksimalnya berada di kisaran 210, maka pelarut apa yang harus kita gunakan? Maka jangan pakai pelarut ini, jangan pakai pelarut ini, jangan pakai pelarut ini gitu ya, atau ini, kurangi. Maka gunakan yang jauh, contohnya ini. Intinya seperti itu. Karena ketika kita gunakan pelarut yang berada di lambda yang sama dengan yang kita analisis, maka dia akan mengganggu bacaan. Kalau daerah serapan solvent yang kita pakai adalah di sini, contoh ya, nih yang hijau ini, maka
kalau senyawa sampel teman-teman juga serapannya di sini ya akan terganggu. Nah, makanya pastikan sampel yang teman-teman gunakan itu serapannya tidak sama dengan serapan pelarut. Nah, contohnya isooktan ini ya. Isooktan, mohon maaf. Ini, saya lupa ngasih tahu ini senyawa apa ya. Tapi pada intinya, flavonol. Nah, flavonol ini ya. Flavonol itu kita taruh memiliki serapan di area sini, sekitar 260 sampai 280 ini ya. Dan pelarut yang digunakan adalah punya serapan di daerah sini. Nah, itu yang pertama, yaitu tidak mengganggu analisis. Yang kedua, memberikan hasil pembacaan terbaik. Artinya apa? Ketika kita menggunakan pelarut isooktan dan etanol, walaupun sama-sama di sini serapannya ini ya, akan tetapi hasilnya beda. Hasil pembacaannya, kalau kita pakai etanol, maka yang ini yang akan muncul. Kalau kita pakai isooktan untuk flavonol ini, maka grafik yang ini yang akan muncul. Jadi kalau teman-teman mau pilih flavonol analisis, maka kira-kira teman-teman pilih pelarut etanol atau pelarut isooktan. Oke, tentu pilih pelarut yang mampu memberikan resolusi yang baik pada analisis. Berarti yang ini ya. Nah, isooktan ini karena dia lebih bisa terpisah daripada si etanol ini. Ya, kita jadi punya tahu bahwa flavonol ini memiliki 3 puncak di sini ya. Kalau di etanol ini kan cuma satu ini tok. Nah, ini penjelasan nanti dibaca sendiri ya. Saya cuma menjelaskan ininya aja. Nah, untuk pengaruh pelarut, nanti teman-teman juga bisa kunjungi. Ini nanti saya ini aja ya. Saya jelaskan setelah ini. Tapi pada intinya di sini saya ada suatu penelitian yang menjelaskan bahwa pelarut itu juga berpengaruh terhadap serapan dari sampel yang ingin kita peroleh. Nanti saya taruh gambarnya di sini. Oke, ini lanjut dulu. Nah, tadi ya, ketika kita bicara mengenai lambda max, kita sudah tahu. Lalu setelah itu hasil pembacaan yang bagus seperti apa. Nah, ketika kita bicara mengenai UV-Vis, maka ketika kita memodifikasi suatu pelarut, gitu ya, atau contohnya kita tambahkan asam atau basa atau senyawa-senyawa tertentu yang mempengaruhi sampel itu, maka hal itu dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang dari suatu senyawa. Nah, pergeseran ini bisa terjadi 4 macam. Ini ya, ini nanti teman-teman baca, tapi kita langsung loncat ke sini. Nah, pergeseran yang terjadi bahwa lambdanya yang tadinya normalnya ini, silakan dilihat ini ya, yang hitam ini normal. Nah, ketika kita lakukan modifikasi, bisa terjadi pergeseran ke arah lambda yang lebih tinggi ke daerah visible, ini ya, kita sebut dengan batokromik. Kalau pergeserannya malah berkurang menuju ke daerah yang lebih rendah lambdanya, kita sebut dengan hipsokromik. Nah, ini kalau kita bicara mengenai lambda. Lalu kalau kita bicara mengenai absorbansi atau epsilon, pokoknya intinya intensitas serapan yang kita peroleh, maka ketika modifikasi itu menghasilkan serapan yang lebih tinggi, maka kita sebut dengan hiperkromik, dan kalau malah turun, kita sebut dengan hipokromik. Nah, seperti ini. Ya, ini istilah-istilah ini silakan dihafalkan. Kalau nanti mungkin kepakai ya. Jadi untuk memfamiliarkan aja. Tapi pada intinya suatu spektra di UV itu bisa terjadi berbagai macam hal seperti ini. Bisa naik, bisa turun intensitasnya, bisa maju mundur lambdanya, bisa terjadi keduanya. Bisa terjadi patokromik sekaligus hiperkromik, bisa terjadi gitu ya. Tapi pada intinya konsep dasar yang harus teman-teman tahu bahwa ketika kita memodifikasi sistem dari analisis di UV, bisa terjadi hal demikian. Nih ya. Nah, kita harus tahu. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu konsep mengenai hipokromik dan patokromik ini. Kenapa suatu senyawa bisa
terjadi hypsokromik dan suatu senyawa bisa terjadi patokromik ini ya. Kenapa bisa geser ke sana atau geser ke sana? Karena mana ya? Karena ketika kita bicara mengenai pergeseran lambda atau intensitas, maka kita juga berbicara mengenai ini gugus kromofor dan auxokrom. Ini ya. Nah, ini kaitannya dengan lambda tadi. Oleh karena itu, teman-teman juga harus mengetahui konsep ini bahwa kalau kita bicara mengenai kromofor, semakin panjang ikatan rangkap ya extended conjugation ini, semakin panjang kita punya ikatan rangkap, maka semakin semakin lambda yang terbaca adalah semakin ke arah visible. Contohnya ini cuma satu ya pada alkana. Ini semakin ini ketambahan oksokrom ini ya. Lalu ini ada 2, ini 2 tambah oksokrom lagi. Ini ada 3. Maka kalau kita lihat lambda maksnya dari pembacaan alkena ini awalnya 165. Ketika kita tambahkan oksokrom, dia naik ke 184, 217. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan suatu modifikasi yang mana terjadi penambahan kromofor atau oksokrom, maka lambda ini akan semakin apa? Semakin mengarah ke arah visible atau semakin panjang, maka terjadilah patokromik. Akan tetapi ketika kita melakukan suatu modifikasi yang tadinya misalkan ini menjadi ini, gitu ya, jadi terjadi pengurangan suatu sistem konjugasi ini ya tadi, maka terjadilah hypsokromik. Oleh karena itu, pegang dulu konsepnya, karena ketika kita misalkan sistem ini saya tambahkan nanti NaOH atau HCl, nah terjadi patokromik. Nah, berarti apa sih yang terjadi di senyawa itu? Nah, teman-teman kan berarti bisa mengetahui bahwa ternyata terjadi penambahan kromofor dan auxokrom gitu. Nah, contoh lainnya adalah ini gugus tadi kromofor ya, sekarang auxokrom atau substituen yang mengandung ini ya, yang bisa mempengaruhi pembacaan lambda. Maka ketika semakin banyak kita auxokromnya semakin banyak PEP yang kita peroleh di sini, nah kita bisa lihat yang awalnya tadinya ini 204, 256, ketika ada substituen oksokrom tambahan, maka dia naik seperti ini. Ketika dia menjadi Cl, maka dia naik lagi, gitu ya. Dan ketika kita bicara mengenai ini ya, oksokrom juga di sini kan banyak PEP ya di sini. Kalau NH2 mungkin ini elektronnya semakin sedikit ya, karena apalagi ini yang plus, maka semakin berkurang pasangan elektron bebas tadi yang namanya oksokrom. Kita lihat yang tadinya 280, 330, dia turun ke 230, 281, turun lagi ke 203, 254. Nah, kalau teman-teman bingung maksudnya kenapa ini ada 208, 261, artinya dia punya 2 puncak serapan. Yang ini 3 puncak serapan. Ini ya. Ini 2 puncak serapan. Artinya puncak-puncak ini terjadi pergeseran. Kalau yang bawah ini apa tadi? Nah, ini ya, hypsokromik. Kalau yang ini terjadi pergeseran patokromik. Nah, kita bisa mengetahui intinya konsepnya dulu teman-teman dapat, nanti bisa sambil dianalisis. Ini juga sama. Ya, kalau cuma benzen itu ada di area sini ya sekitar 200-an. Lalu kalau benzen itu ketambahan COH, maka dia naik lagi ke area sini ya. Pembacaannya patokromik, ketambahan lagi banyak, ketambahan ikatan rangkap, ketambahan oksokrom. Nah, dia sampai di 280 terus sampai sana. Ini nanti senyawa-senyawa yang ikatan rangkapnya banyak sekali di sini, daerah-daerah visible. Kayak kurkumin dan lain-lain itu ada di sini karena senyawanya besar dan ikatan rangkapnya banyak gitu ya, oksokromnya juga banyak, maka dia menyerap di daerah sini. Oke, ya. Dan kalau kita bicara mengenai, nah kalau ini lebih dianalisis, tapi tidak akan saya bahas lebih jauh. Oke, ini ya. Penambahan serapan maksimum dari gugus Diena contohnya. Ini ya.
Nah, kalau sekutu gugus yang induknya aslinya di NA217 ketika dapat auxochrome tambahan, contohnya ini ya, maka terjadi penambahan lambda gitu ya, penambahan dekatan rangkap, tambah lambda sekian, dan ini dianalisis. Tapi ini lebih ke ini ya, yang sintesis tadi yang lebih bukan senyawa alami murni. Kalau murni itu memang susah sekali dianalisis. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan bahwa gugus auxochrome dan chromophore ini akan mempengaruhi perubahan pada lambda itu, ya. Dia bisa terjadi patokromik kalau semakin banyak, atau kalau kehilangan dia terjadi hypsokromik. Oke, begitu juga epsilon juga dipengaruhi, akan tetapi kita di sini lebih fokus di lambdanya. Kalau epsilon nanti teman-teman baca sendiri. Pada intinya juga berpengaruh nih ya. Tuh, semakin tinggi intensitasnya. Nah, selanjutnya contohnya. Nah, ini cuma sekilas saja karena ya itu yang saya bilang tadi, kalau kita menganalisis kayak gini jatuhnya ke screening fitokimia. Tuh, kalau elucidasi itu nggak kayak gini, tapi yang ingin saya kenalkan contohnya, masing-masing senyawa bahan alam itu memiliki karakteristik tertentu. Nah, saya akan berikan contoh 2 dari banyak sekali karakteristik yang ada di luaran sana. Contohnya flavonoid. Flavonoid itu terdiri atas 2 sistem kromofor. Yang pertama yang A ini, yang kedua yang B ini. Oleh karena itu, nanti ketika kita melihat di spektra UV, dia terdiri dari 2 puncak, biasanya gitu. Atau terkadang terjadi 3 puncak, tapi ini kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman menjumpai spektra UV yang seperti ini dari bahan alam, ada kemungkinan ya bahwa itu senyawa flavonoid. Nah, dan ini kayak yang tadi ya, terjadi suatu oksidasi atau penambahan gugus, maka lambdanya naik. Ini dibaca pelan-pelan, teman-teman bisa memahami sendiri dari apa yang saya jelaskan dari sini. Ya, sama kayak gini. Tuh, gitu ya. Nah, ini struktur flavonoid intinya. Ya, ini flavonol, ini flavon. Nah, ini cincin B yang mana? Yang ini. Cincin A yang mana? Yang ini. Ya, C yang ini. Nah, nanti silakan teman-teman pelajari sendiri yang ini. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh dari senyawa flavonoid. Seperti inilah hasil spektranya. Ada vitexin yang ini. Lalu yang nomor 2 ini rutin, hiperosite, dan quercetin. Ya. Yang nomor 4 quercetin ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa absorbansi dari senyawa bahan alam itu ada karakteristiknya. Lalu contoh ya, ini untuk quercetin, kemudian flavon juga, nah seperti ini mirip-mirip. Jadi ada karakteristik sendiri bahwa dia memiliki 2 puncak, atau 2 puncak yang ada puncak kecil di tengah-tengah, itu seperti itu. Nah, ini juga beberapa contoh karakteristik dari kelas flavonoid ya. Ini teman-teman juga bisa dapat di jurnal atau di textbook ketika nanti misalkan screening atau identifikasi, maka ketika teman-teman menjumpai 2 puncak tadi, lalu di identifikasi kira-kira apa sih gitu ya, ketika dia di lambda sekian, oh ternyata kemungkinan kalkon. Ya ini baru kemungkinan, karena ketika kita melakukan suatu identifikasi, maka kita nggak bisa berpacu atau mengacu pada hanya seperti ini saja, bahkan malah jangan gitu ya. Nah juga, contohnya spektranya seperti ini. Nah, ketika di sini sudah mulai ada ini ya, shifting with sodium borate. Nah, sodium borate itu fungsinya untuk apa? Ya, teman-teman juga harus memahami bahwa ketika ditambahkan sodium borate, apa yang terjadi? Nah, kalau terjadi plus itu maksudnya bagaimana? Ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Tetapi pada intinya
Ini ya, ketika kita lakukan kondisi alkali, maka terjadi perubahan lambda. Nah, ada yang naik 70 tadi ya, patokromik atau hepsakromik. Tuh, dia naik ya, rata-rata naik. Artinya apa? Artinya terjadi penambahan entah itu Gus Chromophore atau oxochrome atau keduanya. Yang jelas ada penambahan di situ. Penambahannya di mana? Tergantung dari metodenya ya. Jadi ya kayak kemarin screening fitokimia, teman-teman cari metodenya sendiri, lalu lain-lain. Nah ini juga teman-teman harus kira-kira ini diapakan sih? Nah itu teman-teman cari sendiri. Tapi basicnya ini teman-teman sudah dapat seperti ini. Kalau sudah dapat basicnya, makanya teman-teman, oh maksudnya kayak gini toh, gitu ya. Nah contoh ya, reaksi geser ada ya, yang digunakan untuk seperti ini tadi, menggeser dia menjadi patokromik atau hypsokromik itu seperti ini. Oke, contohnya, nah ini saya ambil dari jurnal Hanwardikeka 2011. Contohnya, beliau menggunakan larutan natrium hidroksida, LCl3, NaOH, NaOMe, gitu, asam borat. Nah, ini masing-masing reaksi atau larutan ini punya fungsi masing-masing. Contohnya, ada yang fungsi untuk mengecek gugus hidroksil, tersubstitusi, lalu cek gugus ortohidroksi, cek gugus lain-lain gitu ya. Lalu cek keberadaan gugus flavon dan flavonol itu masing-masing reaksi punya fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya, oh ini nanti saya sertakan jurnal juga ya. Kalau teman-teman mau belajar, saya akan dibaca-baca sendiri. Ya, pada intinya, nggak saya keluarkan di ujian. Yang penting teman-teman paham dan bisa membaca jurnalnya itu untuk tambahan belajar, untuk lebih memahami. Karena waktu kita cuma sedikit aja. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan yang di awal tadi, bahwa ketika kita uh, ini saya ambil dari textbook ya, ketika kita melakukan suatu analisis di tanaman itu masih banyak hal yang belum bisa kita generalisir. Nah, contohnya ketika uh, uh, melakukan suatu analisis itu ada yang dikelompokkan menurut golongannya ya, fenolit, terfenoid, asam organik, lipid dan lain-lain dan sebagainya ini ya. Dan setelah itu baru di dalamnya ada identifikasi masing-masing. Contoh, oh ini flavonoid, flavonoid, pigment flavonoid ya, flavonol, flavons. Nah ini identifikasinya ada apa aja dengan UV, dengan inframerah, dengan NMR, dengan KLT dan sebagainya. Itu maksudnya bahan alam itu ya kayak gini gitu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai teori dan pengetahuan itu kalau saya kasih ya masuk sekarang keluar setelah ujian gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan nanti kalau teman-teman skripsi dan lain-lain ya silakan buka textbooknya lalu cari cara identifikasi bahan alam. Tetapi teman-teman sudah tahu basicnya gitu ya. Nah ini juga ya Anwar ini saya juga sudah siapkan jurnalnya untuk dipelajari. Nanti setelah ini saya kasih tahu. Nah, kita lanjut ke antrakinon. Contoh ya, ini contoh juga. Misalnya antrakinon tuh memiliki bisa 3 sampai 4 puncak serapan maksimum. Ya, bisa pada lambda sekian kurang dari 300 bisa 1 sampai 2, lalu 1 puncak lagi di lambda sekian, lalu ada 1 puncak lagi di lambda sekian. Nah, contohnya seperti ini. Ya, aloe emudin yang kiri dari apa namanya? Yang kanan isolat buat sendiri. Nah, seperti ini. Kelihatan ya bedanya. Yang ini lebih murni karena pembanding ya. Lalu ini isolatnya. Nah, kelihatan hasilnya bandingnya seperti ini. Hasilnya pasti nggak terlalu bagus. Nggak kayak analisis bahan kimia yang analisis farmasi pada umumnya. Oke. Oke ya, kita lanjut. Ini yang inframerah. Oke. Nah, Hanwardikeka ini saya tunjukkan dulu ininya. Apa namanya? Saya tunjukkan jurnalnya dulu. Nah, ini ya. Nanti saya kirim juga di Edu. Teman-teman bisa baca sendiri.
Misalnya si beliau Andi Suhendini, Bapak Andi Suhendini melakukan identifikasi dengan spektra UV. Nah, contohnya spektra awal isolat suatu flavonoid yang seperti ini awalnya seperti ini. Lalu beliau menambahkan suatu reaksi lain, akhirnya berubah, tuh kan? Dari 264 ini menjadi 307. Artinya terjadi pergeseran ke arah kanan kan? Dari yang 344 puncak yang kanan dia bergeser ke 351. Artinya apa? Nah, teman-teman bisa simpulkan. Terus ditambahkan lagi dan setiap reaksi ini punya tujuan masing-masing. Ya. Nah, harus dirangkumkan di sini. Nah, rangkumannya dan perkiraannya adalah di kanan ini. Ya, teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Oke, kita lanjut di kristalisasi. Inframerah terakhir aja ya. Oh, nanti aja. Belum saya rapikan. Ya nanti ya. Di video kedua aja. Oke, yang video pertama cukup dulu. Nanti kita lanjut di video kedua.